Hari ini manusia dirikan kerajaannya di dalam sini. Bukan jalan kebenaran dan hidup, dibalik. Jadi hidup, kemudian minta untuk dibenarkan, baru cari jalannya. Kan jalan kebenaran dan hidup, masuk ke jalannya kan gak ketahuan ujungnya seperti apa. Tuhan bilang ini, masuk ke jalanku. Nanti kamu akan menemukan kebenaran, baru kamu akan menghidupi hidup yang berkelimpahan di dalam aku. Dan sekali lagi ya, harus diluruskan, berkelimpahan bukan apa yang ada di tangan loh. Bukan harta, jabatan, status, ketenaran, atau uang. Bukan, kelimpahan di dalam sini. Makanya teman saya, dua-duanya ke gereja. Yang satu tinggal di kos-kosan, tanggal 25, uang udah pasti habis. Kalau ketemu pasti nangis. Apa kabar bro? Baik Bill, terus nangis. Lu gak ada duit? Iya gitu. Lu perlu duit? Gue gak minta duit, gue nangis karena gue mau ceritakan kehebatan Tuhan. Wow. Oh gitu? Iya, gue bukan nangis sedih Bill, gue nangis karena gue terharu sama mujizat Tuhan setiap bulan, katanya gitu. Maksud lo? Gue tiap bulan Bill justru habis tanggal 25 sampai tanggal 30, gue justru makan paling enak di tanggal-tanggal itu. Tuhan pelihara gue, ada aja yang ngajakin gue makan. Terus saat itu dia lagi baru-baru mulai WL. Terus kadang-kadang gue dikasih pelayanan Bill, dikasih PK, gue bisa makan, justru makan enak gue di tanggal-tanggal itu. Gue jadi nagih Bill, tiap bulan gue nagih, lihat kebesaran Tuhan dalam hidup gue. Wow. Teman satunya lagi punya apartemen, punya rumah di mana-mana. Kalau ditanya gini, apa kabar lo? Ya doain aja lah. Ya doain. Keluh aja hidupnya. Gak lama habis pembicaraan itu, loncat dari apartemennya, bunuh diri. Pertanyaan saya, yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan tuh. Karena kayanya di dalam sini, bukan di tangan. Itu hidup yang berkelimpahan. Makanya disuruh masuk ke jalan-jalannya Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan jalan yang sempit tuh banyak orang gak suka. Sukanya jalan tol. Jalan yang sempit Alkitab bilang gak ada yang suka. Kenapa? Karena harus hati-hati, harus pelan-pelan, harus sabar. Jalan yang sempit. Kalau kenceng-kenceng jalan sempit, nabrak ayam, nabrak motor, ya kan? Makanya pelan-pelan. Orang gak suka diproses pelan-pelan. Pengennya jalan tol, dari jalan tol gak sabar lagi, masuk bahu jalan. Kurang ajar. Karena sampai kita menutupkan mata di bumi ini, yang kita lihat adalah kejahatan dalam bumi ini. Penyakit, masalah, proses yang gak enak. Itu sebabnya setiap hari kalau bangun pagi, sadarkan hidupmu, bilang Tuhan buka mata rohaniku, supaya aku sadar aku sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau enggak kita gak sadar, dibutain terus. Karena semua yang kita lihat menipu kita. Bahkan masalah kita dibesar-besarin sama iblis. Kita akhirnya gak lihat kebesaran Tuhan. Ada seorang bisnismen, dia charter pesawat, dia mau pergi ke sebuah kota kecil, dan dia masuk ke pesawat capung, pesawat kecil, baling-baling satu. Dia duduk di depan, temannya duduk di belakangnya dia, sebelahnya pilot. Terus sebelum dia pergi, dia berdoa karena dia orang Kristen. Terus pesawatnya take off. Waktu pesawatnya take off, tiba-tiba pesawatnya ngalamin badai yang luar biasa. Tiba-tiba pilotnya bilang begini, tolong berdoa lagi ya, boleh gak? Kenapa? Karena saya biasanya kalau lagi ada badai, punya kecenderungan mau pingsan. Lah gimana? Lu kan pilot, gimana sih? Kalau gitu ya jangan terbang dong dari tadi. Iya tadi ramalan cuacanya gak kayak begini, ini cuaca suka berubah-berubah, dia bilang begitu. Tolong doain ya. Lagi dia mau berdoa, pingsan beneran. Kan panik dong. Dia tarik radio, dia teriak sekeras-kerasnya, Mayday, Mayday, help me gitu. Suaranya dia ketangkep sama Boeing 747, pesawat kargo yang besar yang lagi melintas di situ. Dan pilotnya tanya, what's going on, ada apa? Dia ceritain masalah di kokpitnya. Pilot saya pingsan. Tenang, saya sambungkan kamu sama menara terdekat, sama airport terdekat. Tenang gitu. Gak berapa lama tiba-tiba ada suara masuk dari menara terdekat, dari airport terdekat. Dan suara itu bilang begini, saya sudah dapat your distress call. Permintaan emergency sudah saya terima, kata menara itu. Dan di depan saya sudah buka buku manual daripada pesawat kecilmu. Karena saya sudah terdeteksi di radar saya. Saya sudah buka buku manualnya. Pak, jangan panik ya Pak. Dengerin suara saya kasih instruksinya. Supaya Bapak bisa pencet tombol yang benar, supaya Bapak bisa mendarat dengan selamat. Ikuti kata-kata saya, dengerin kata-kata saya. Pesan saya cuma satu Pak, jangan lihat keluar. Jangan lihat badainya Pak. Ini bukan mobil, Bapak gak perlu lihat keluar. Nanti aja kalau udah turun baru beres, baru lihat ke landasan. Tenang ya Pak, lihat instrumen, dengerin suara saya. Dan yang luar biasa, menaranya bilang begini, saya bisa lihat Bapak, Bapak gak bisa lihat saya.
Saya lihat Bapak di radar saya, Bapak gak bisa lihat saya. Listen to me. Singkat cerita, pesawat itu mendarat dengan selamat. Dan karena itu bukan kota tujuan, si bisnismen ini nginep di hotel. Di malam hari sebelum dia tidur, ada ketukan di pintu kamarnya dia. Dan waktu dia buka, ada pria berdiri di depan. Dan ternyata pria itu yang dari tower itu, dari menara itu. Dia bilang, I was that voice. Saya adalah suara yang tadi, yang memimpin Bapak turun dengan selamat. Dipeluklah sama dia. Thank you, you saved my life. Terus pria yang dari tower itu bilang begini, Pak, Bapak luar biasa Pak. Bapak dengerin suara saya dan Bapak pulang dengan selamat. Saya pernah ngalamin hal serupa Pak. Pilotnya jatuh karena dia terus lihat ke badainya. Dia ngalamin disorientasi Pak. Bapak Ibu, satu hari nanti kita akan berjumpa dengan suara yang kita dengar setiap hari. Namanya Yesus. Dan ketika kita berpelukan sama dia, dia akan katakan, luar biasa anakku. Setiap hidupmu, sepanjang hidupmu, engkau dengar suaraku. Dan hari ini engkau pulang dengan selamat. Aku bisa lihat kamu, kamu gak bisa lihat aku. Itu sebabnya dia bilang begini sama Thomas. Karena kamu udah lihat, makanya kamu percaya. Berbahagialah orang, diberkatilah orang, Bapak, Ibu, dan saya, yang tidak melihat, namun percaya. Itu yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya, jangan biarkan apapun yang di dalam dunia ini menghalangi mata kita. Sehingga kita lupa kita lagi jalan sama Raja atas segala raja. Kita lagi jalan sama sumber atas segala sumber. Yang lagi memandu langkah hidup kita. Serahkan hidupmu kepada tangan dia. Dan doa saya, kita semuanya pulang dengan selamat. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan.